warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kolonialisme Jepang di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muda Putri sebagai moderator. Saya Sipan Rajija sebagai narasumber 1. Saya Idris Permana sebagai narasumber 2. Saya Febri Yani sebagai penjawab pertanyaan. Baik, kami akan membacakan materi kolonialisme Jepang. Jepang adalah sebuah negara kepulauan dan negara kesatuan yang bersistem parlementer dengan berbentuk monarki konstitusional di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang dan berseberangan dengan Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk, dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Tiongkok Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang berseberangan dengan Taiwan. Jepang terdiri dari 6.852 pulau dan menjadikannya sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu, pulau terbesar, Shikoku, dan Kyushu. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya. Sebagian besar pulau di Jepang bergunung-gunung, dan sebagian di antaranya merupakan gunung berapi. Gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung Fuji yang merupakan sebuah gunung berapi. Penduduk Jepang berjumlah 128 juta jiwa dan berada di peringkat ke-10 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Tokyo secara de facto merupakan ibu kota Jepang dan berkedudukan sebagai sebuah prefektur. Tokyo Raya adalah sebutan untuk Tokyo dan beberapa kota yang berada di prefektur sekelilingnya. Sebagai daerah metropolitan terluas di dunia, Tokyo Raya berpenduduk lebih dari 30 juta orang. Kolonialisme Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang merupakan periode yang penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia ditunjukkan untuk mewujudkan persemakmuran bersama Asia Timur Raya. Untuk mewujudkan cita-cita itu, Jepang menyerbu pangkalan angkatan laut di Pearl Harbor, Hawaii. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 7 Desember 1941. Gerakan invasi militer Jepang cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Pada bulan Januari sampai Februari 1942, Jepang menduduki Filipina, Tarakan, Kalimantan Timur, Balikpapan, Pontianak, dan Samarinda. Pada bulan Februari 1942, Jepang berhasil menguasai Palembang. Untuk menghadapi Jepang, Sekutu membentuk komando gabungan. Komando itu bernama AGDAFCOM atau American British Dutch Australian Command. AGDAFCOM dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Wavell dan berpusat di Bandung. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di Jawa, yaitu Teluk Banten, di Eretan, Jawa Barat, di Kagan, Jawa Timur. Pada tanggal 5 Maret 1942, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Upacara penyerahan kekuasaan dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dalam upacara tersebut, Sekutu diwakili oleh Gubernur Jenderal Jan van Starkenborg dan Jenderal Philip Porter, sedangkan Jepang diwakili oleh Jenderal Hiroshi Imamura. Dengan penyerahan itu, secara otomatis Indonesia mulai dijajah oleh Jepang. Kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia pada prinsipnya diprioritaskan pada dua hal, yaitu 1. Menghapus pengaruh-pengaruh Barat dari kalangan rakyat Indonesia, dan memobilisasi rakyat Indonesia dengan kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Politik imperialisme Jepang di Indonesia berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Jepang melakukan eksploitasi sampai tingkat pedesaan dengan berbagai cara. Jepang menguras kekayaan alam dan tenaga rakyat melalui janji-janji maupun kekerasan. Strategi penggerakan masa kolonialisme Jepang. Dalam menghadapi penjajahan Jepang, para pejuang memiliki strategi yang tidak sama. Ada dua macam golongan, yaitu golongan kooperatif dan non-kooperatif. Golongan kooperatif bersedia
bekerja sama dengan Jepang. Mereka duduk dalam organisasi bentukan Jepang, sedangkan golongan non-kooperatif adalah golongan yang tidak mau bekerja sama dengan Jepang. Mereka membentuk organisasi bawah tanah. Perjuangan yang bersifat kooperatif dilakukan oleh para pemimpin bangsa. Mereka bersedia bekerja sama dengan Jepang. Perjuangan yang kooperatif dilakukan dengan bergabung dalam organisasi-organisasi bentukan Jepang, misalnya dalam Putra, Jawa Hokakai, Gerakan 3A, dan Sangiin. Di samping itu juga duduk dalam badan-badan pemerintahan Jepang. Dampak kolonialisme di Jepang. Pendudukan Jepang telah mengakibatkan berbagai perubahan pada masyarakat pedesaan Indonesia, khususnya Jawa. Kebijakan Jepang mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat. Berikut ini beberapa perubahan yang terjadi akibat pendudukan Jepang di Indonesia. Aspek politik pemerintahan, aspek sosial ekonomi, aspek mentalitas masyarakat. Kontribusi dari kelompok kami, jika ada yang ingin ditanyakan, Ada yang ingin bertanya? Silakan. Santai. Kapan masa penjajahan Jepang berakhir? Baik, Ibu jawab. Jadi penjajahan Jepang berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Terima kasih. Izin bertanya, saya Rida. Tadi dijelaskan bahwa Jepang invasi itu melalui gerakan 3A. Nah, satu lagi, apakah pada masa penjajahan Jepang ada sistem tanam paksa? Kalau ada, apa namanya? Dan dimulainya itu sejak tanggal berapa? Terima kasih. Izin menjawab. Jadi 3A itu 1. Nippon pelindung Asia, 2. Nippon pemimpin Asia, 3. Nippon cahaya Asia. Satu lagi yang sistem kan waktu Belanda tuh ada sistem kerja paksa, namanya itu kerja lagi. Nah, pada saat masa penjajahan Jepang apakah ada yang bersifat kerja paksa, itu apa namanya, lalu dimulainya tanggal berapa? Jadi jawabannya ada, namanya Romusa, berlangsung selama 3 tahun dari 1942 sampai 1945. Berarti sampai masa akhir kolonialisme ya? Iya. Terima kasih. Sama-sama. kita membacakan kesimpulan dari kolonialisme budaya. Jepang. Kesimpulannya dari Jepang, perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa Jepang di Indonesia memberikan dampak negatif bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi para pekerja bangsa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang terhadap negara Indonesia. Namun ada pula dampak positif akibat datangnya tentara Jepang. Bangsa Indonesia dapat belajar strategi perang, latihan menjadi tentara, latihan menggunakan senjata api, latihan menjadi pilot, dan belajar berhubungan dengan pemerintahan dan keseluruhan tentara, dan keinginan serta memiliki organisasi militer yang lain. Selain itu, pada masa pendudukan Jepang juga bangsa Indonesia dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan bebas, atau bisa dibilang bahasa Indonesia mulai dikendalikan dengan kebijakan Jepang yang mengakibatkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa kemajuan. Bahasa Indonesia juga menjadi mata pelajaran. Baik, itu saja dari kelompok kami. Hidup kesetiaan tanpa prestasi.